Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, terkhusus pecinta Liga 1. Kali ini kita akan kembali ulas persiapan dua tim besar peserta Liga 1 yang akan bentrok di pekan 33 musim 2024-2025. Duel seru akan tersaji antara tuan rumah Bali United yang akan menjamu Laskar Sape Kerap Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu sore 17 Mei 2025. Dan seperti apa persiapan kedua tim? Mari kita mulai. Dari kubu tamu, Madura United datang dengan misi jelas, pulang bawa 3 poin. Tim asuhan Angel Alfredo Vera sedang berjibaku menjauhi dari zona merah. Saat ini mereka duduk di posisi ke-14 klasemen sementara dengan mengoleksi 33 poin dan hanya unggul tipis dari PSS Sleman dan Barito Putra yang mengintai dari bawah. Dengan 2 laga tersisa, setiap poin tentunya sangat krusial. Karena itu, Alfredo Vera menegaskan timnya bakal tampil habis-habisan saat menghadapi Bali United. Persiapan kita bagus, tim sudah siap. Ini laga penting. Target kita jelas, dapat poin penuh. Semoga semua yang sudah kita latih bisa berjalan sesuai rencana di lapangan, ungkap sang pelatih. Kemudian dari sisi tuan rumah Bali United ya, meski pertandingan ini tidak lagi berpengaruh pada posisi klasemen, Bali United tetap punya motivasi tinggi. Para pemain Serdadu Tridatu ingin menutup laga kandang ini dengan kemenangan manis sebagai bentuk penghormatan untuk pelatih Stefano Cugura yang dipastikan akan meninggalkan tim di akhir musim. Iya, Stefano Cugura atau Teko yang sudah mempersembahkan gelar untuk Bali United 2 kali, ini akan segera menutup perjalanannya bersama Bali United dan tentu para pemain ingin memberikan perpisahan terbaik. Tapi Madura United menegaskan mereka tidak akan terdistraksi ya oleh momen perpisahan itu. Fokus mereka tetap satu, yaitu memenangkan pertandingan demi selamat dari ancaman degradasi. Semua lawan berat, bukan cuma Bali. Jarak poin masih tipis, jadi sangat penting untuk menang. Semoga kami bisa kerja keras dan main pintar untuk dapat hasil maksimal, tegas Alfredo Vera. Sementara itu, bek asing Madura United Pedro Monteiro juga sepakat. Pemain asal Portugal itu bilang timnya tak boleh kehilangan poin, apalagi saat situasi klasemen sangat ketat. Meski begitu, Pedro juga mengaku bahwa duel kontra Bali United tak akan mudah. Menurutnya, lawan yang dihadapi adalah tim dengan pengalaman dan kualitas tinggi. Bali United tim bagus dan tampil konsisten di kompetisi. Mereka tidak punya beban besar di laga ini, tapi kami fokus pada apa yang bisa kami lakukan. Pertandingan pasti sulit, tapi kami siap untuk fight dan untuk menang, tutupnya. siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Liga 1 serta pecinta radio kata kita. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali menyimak sebuah kabar yang cukup menarik dari dunia sepak bola nasional, khususnya dari tim Bali United yang tengah bersiap menghadapi era baru. Seiring mendekatnya akhir kompetisi Liga 1 musim 2024-2025,
satu pertanyaan besar muncul. Siapakah nanti pelatih baru Bali United yang akan menggantikan posisi Teko? Beberapa waktu lalu, nama pelatih asal Belanda, Johnny Jansen, memang sempat santer diberitakan. Ia disebut-sebut masuk dalam radar Bali United untuk menggantikan Stefano Cugura yang kabarnya akan hengkang. Ternyata muncul juga nama Luis Milla yang kemudian juga dikaitkan dengan Bali United berkesempatan menggantikan pelatih Stefano Teko Cugura. Luis Milla dengan pengalamannya di level internasional dan rekam jejak yang cukup baik, Luis Milla menjadi alternatif serius. Apalagi saat ini situasi Johnny Jansen yang masih penuh ketidakpastian. Dia belum mengiyakan tawaran dari Bali United dan masih menimbang kenyamanan tinggal di Belanda bersama keluarganya. Bali United tampaknya tidak mau gegabah. Mereka butuh pelatih yang tidak hanya mumpuni secara teknis, tapi juga memahami karakter sepak bola Indonesia. Pilihan antara Johnny Jansen atau Luis Milla ini menjadi krusial untuk masa depan Bali United. Dan di video kali ini saya akan sedikit mengulas siapa Johnny Jansen dan Luis Milla, seperti apa peluang mereka dan apa saja yang bisa mereka bawa ke Bali United bila resmi bergabung. Jadi, simak terus sampai akhir. Dan kita mulai ulasannya. Bali United bersiap menyambut era baru di tengah kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 yang hampir rampung. Satu pertanyaan besar mulai muncul. Siapakah yang akan menggantikan Stefano Teko Cugura? Setelah bertahun-tahun menjadi arsitek utama Serdadu Tridatu, Teko dikabarkan akan segera mengakhiri kebersamaannya. Dan kini, pencarian sosok pelatih baru pun dimulai. Stefano Cugura atau yang akrab disapa Teko bukan sekedar pelatih. Ia adalah sosok penting di balik 2 bintang juara Liga 1 yang kini menghiasi logo Bali United. Sejak datang ke Pulau Dewata pada 2019, ia membawa perubahan besar, gaya bermain solid, disiplin tinggi, dan mental juara. Teko tidak hanya membangun tim, ia juga membangun identitas. Namun, seperti halnya setiap perjalanan, ada titik di mana perubahan dibutuhkan. Dan keputusan Teko untuk mundur menjadi titik awal fase baru bagi klub kebanggaan Pulau Bali ini. Manajemen Bali United saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh. Nama-nama pelatih asing mulai disebut-sebut, termasuk beberapa yang punya pengalaman di Eropa dan Asia Tenggara. Targetnya jelas, pelatih yang punya visi kuat, paham sepak bola modern, dan mampu melanjutkan pondasi yang telah dibangun Teko. Salah satu nama yang mencuat adalah Johnny Jansen. Johnny Jansen adalah pelatih asal Belanda yang saat ini masih menangani Zwolle. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang, rasional, dan berpengalaman menangani klub. Jansen mengakui tertarik untuk mencoba tantangan baru di luar negeri. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut kemungkinan berkarir di Asia sebagai petualangan menarik. Namun Jansen juga realistis. Ia menyebut kenyamanan hidup di Belanda dan rencana kepindahan keluarganya ke rumah baru di Assen sebagai faktor besar dalam pengambilan keputusan. Artinya, Bali United harus bersabar karena meski tertarik, Jansen belum mengambil keputusan final. Ketidakpastian dari Jansen membuka pintu bagi nama lain yang tak kalah menarik. Dan satu sosok yang langsung mencuri perhatian adalah Luis Milla, pelatih asal Spanyol yang sudah punya rekam jejak positif di sepak bola Indonesia. Luis Milla bukan nama asing, ia pernah melatih timnas Indonesia dan Persib Bandung. Ia juga mantan pemain Real Madrid
dan FC Barcelona. Pengalaman yang langka di sepak bola Asia Tenggara. Sebagai pelatih, Mila dikenal membawa gaya permainan berbasis penguasaan bola dan struktur taktik yang disiplin. Ia juga piawai memoles pemain muda, menjadikannya sosok yang cocok untuk tim yang sedang bertransisi seperti Bali United. Mila memegang lisensi UEFA Pro, standar tertinggi dalam dunia kepelatihan Eropa, dan kabarnya ia belum terikat kontrak dengan klub manapun saat ini. Menariknya, Mila sempat hadir di Jakarta pada Mei 2025 untuk menghadiri acara nonton bareng El Clasico. Kehadirannya langsung memicu spekulasi. Apakah ia sedang membuka peluang untuk kembali melatih di Liga 1? Bagi Bali United, ini bisa jadi momentum emas. Menggait pelatih yang sudah paham kultur sepak bola Indonesia tentu menjadi keuntungan tersendiri. Pergantian pelatih adalah momen krusial, bukan hanya soal siapa yang datang, tapi juga arah baru yang akan diambil klub. Bali United saat ini tengah melakukan restrukturisasi. Pemain-pemain muda mulai diberi ruang dan sistem permainan juga mulai dievaluasi. Mendatangkan pelatih dengan visi modern dan rekam jejak kuat seperti Luis Milla bisa jadi langkah strategis menjaga konsistensi sekaligus menyuntikkan energi baru. Apakah Johnny Johnson akan datang ataukah Luis Milla yang akan kembali mewarnai Liga 1? Yang pasti, Bali United sedang berada di fase penting, membangun ulang setelah era Teko. Dan siapapun pelatih berikutnya, beban dan ekspektasi akan sangat besar. Bagi Serdadu Tridatu, tantangan musim depan sudah menunggu. Dan semuanya dimulai dari siapa yang akan duduk di kursi pelatih. Perubahan memang tak selalu mudah, tapi dengan persiapan yang matang dan pilihan yang tepat, Bali United bisa melanjutkan tradisi juaranya. Era Teko mungkin berakhir, tapi cerita besar Bali United masih jauh dari kata selesai. Kita tunggu siapa yang akan jadi nahkoda baru Serdadu Tridatu. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Pekan ke-33 BRI Liga 1 2024-2025 menghadirkan duel penting di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar antara tuan rumah Bali United menjamu Madura United. 17 Mei 2025, Bali United akan menjamu tamunya dari Pulau Garam, Madura. Namun ini bukan laga biasa, ini adalah pertandingan yang syarat makna. Bukan hanya karena dua tim sama-sama mengincar hasil maksimal, tapi juga karena laga ini jadi pertandingan kandang terakhir bagi pelatih legendaris Serdadu Tridatu, Stefano Teko Cukura. Bali United saat ini berada di peringkat ke-9 klasemen sementara dengan raihan 47 poin dari 32 kali bertanding, menghasilkan 13 kali kemenangan, 8 kali imbang, dan 11 kali kalah. Sementara sang tamu Madura United sedang berjuang menjauh dari zona degradasi. Mereka bertengger di posisi ke-14 dengan 33 poin, dengan rincian 9 kali menang, 6 hasil imbang, dan 17 kali kalah. Dengan dua laga tersisa musim ini, setiap poin sangat berarti. Bagi Bali United, kemenangan di laga ini akan menjaga asa untuk finish di posisi 5 besar.
Sementara untuk Madura United, tambahan poin bisa menjauhkan mereka dari ancaman degradasi. Secara matematis, peluang Bali United untuk naik ke posisi 5 besar memang masih terbuka. Syaratnya, mereka harus menyapu bersih 6 poin dari 2 laga tersisa, yakni melawan Madura United dan Persebaya Surabaya. Namun, itu belum cukup. Mereka harus berharap 4 tim pesaing di atas mereka, yaitu Borneo FC, Persija Jakarta, PSBS Biak, dan PSM Makassar terpeleset di sisa pertandingan. Ini adalah skenario yang berat, tapi tidak mustahil. Asalkan Bali United fokus, tampil maksimal, dan tidak terpeleset di kandang sendiri. Meskipun Madura United berada di posisi ke-14 klasemen, jangan diremehkan, karena Madura United memiliki motivasi tinggi. Mereka sedang berjuang menghindari zona merah. Dan di titik-titik seperti inilah, tim yang sedang tertekan biasanya justru bisa tampil gila-gilaan. Apalagi di beberapa laga terakhir, mereka menunjukkan permainan terbuka dan penuh semangat. Madura United memiliki pemain-pemain muda cepat, lini tengah yang keras, dan gaya main yang mengandalkan transisi cepat. Bali United harus benar-benar waspada. Laga ini merupakan laga kandang terakhir bagi Coach Teko bersama Bali United. Setelah 6 musim bersama, pelatih asal Brasil itu akan segera menutup kebersamaan penuh kenangan bersama Serdadu Tridatu. 2 gelar juara, sederet rekor, dan fondasi tim yang kuat telah ia wariskan. Pertandingan melawan Madura United akan jadi momen pamitnya di hadapan para supporter setia di Stadion Dipta. Atmosfernya pasti akan emosional antara tuntutan menang dan rasa haru melepas sang legenda. Pemain-pemain seperti Rahmat, Rifat Embarga, dan lainnya tentu punya motivasi ganda. Bukan hanya demi 3 poin, tapi juga untuk mempersembahkan perpisahan terbaik bagi pelatih yang selama ini menjadi pemimpin mereka. Kemudian pada pekan ke-34, setelah duel melawan Madura United, Bali United harus segera berhadapan dengan Persebaya Surabaya yang merupakan laga away. Dan ini adalah tantangan berat. Tapi jika Bali United bisa memenangi laga kandang ini, modal moral mereka akan meningkat drastis. Apalagi rumor pelatih baru mulai mencuat, seperti sosok Johnny Johnson yang kemudian disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Teko. Pelatih asal Belanda itu kabarnya akan membawa filosofi baru jika resmi bergabung dengan Bali United. Jadi laga melawan Madura United ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah momen krusial baik untuk perjalanan tim, masa depan pelatih maupun sejarah klub. Apakah Bali United bisa meraih 3 poin penting dan menjaga peluang ke posisi 5 besar? Atau justru Madura United yang mencuri poin demi bertahan di Liga 1? Di Dipta, kita akan bersama-sama menyaksikan pertarungan habis-habisan. Dan mungkin untuk terakhir kalinya, sorak-sorak untuk Coach Teko akan menggema di stadion yang selama ini menjadi rumahnya. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.